segenap hati. Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Perbuatannya sungguh besar dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh ajaib.
kita tinggikan namanya, sebab dia saja yang layak kita tinggikan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Raja atasku Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
perkataan kami ini Tuhan sungguh-sungguh bisa berkenan di hadapan-Mu, bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak tergoncangkan, Allah yang tidak tergoyahkan, Allah yang tidak berubah. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih juga pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menyembah, meninggikan Kau Tuhan di atas segala Tuhan, yang lebih daripada apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini, kami mau diberkati, kami mau diteguhkan ya Tuhan. Dan biarlah kuasa firman itu akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang zona merah, zona kuning, zona hijau. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini membuat semua wilayah kabupaten dan provinsi di Indonesia harus diidentifikasi sebagai zona merah, orange, kuning, atau hijau, ya, sebagai parameter atau tolok ukur antara tinggi, sedang, atau rendahnya kasus COVID-19. Atas tinggi, sedang, atau rendahnya pertambahan kasus dan risiko-risikonya. Dan pembagian zona ini ditetapkan oleh Satgas COVID Indonesia dengan menggunakan 15 indikator utama sebagai penentu. Bagaimana cara menentukannya? Kita tidak sedang belajar ya tentang bagaimana menetapkan satu daerah untuk ditetapkan sebagai zona merah, orange, kuning, atau hijau sebagai zona pandemi di Indonesia ini. Karena bukan itu topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Tapi topik ini akan kita pelajari dengan diaplikasikan ke dalam area kehidupan rohani orang percaya. Kurang lebih 2 minggu yang lalu ketika saya sedang berdoa secara pribadi, berdoa buat pandemi ini, ya, karena ya hampir semua wilayah ya untuk khususnya di Jawa Bali itu sudah mencapai zona merah. Di Kabupaten Probolinggo apalagi hari-hari ini sudah hampir tidak ada yang orange, tidak ada yang orange, minimal kuning masih ada sedikit, tapi hampir semuanya merah ya. Di tengah-tengah doa itu saya berdoa supaya pandemi ini juga bisa segera meredah dan wilayah di Kabupaten Probolinggo juga bisa berubah gitu. Dan dalam doa itu seperti saya diingatkan oleh Tuhan ya. Zona merah ya, zona jingga, zona kuning ya, zona hijau ya di tengah-tengah pandemi itu menjadi perhatian ya banyak orang. Ya. Tapi apakah kita punya perhatian ya dengan area kehidupan rohani kita? Ya. Karena area kehidupan rohani kita ini juga bisa berada di zona merah, ya, di zona kuning atau mungkin zona hijau. Ya. Ya, dari apa yang saya dapat ketika berdoa itulah kemudian saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Ya. Karena memang ternyata bahwa di area kehidupan rohani orang-orang percaya ya, itu bisa diaplikasikan atau bisa dikategorikan ya, ke dalam berbagai zona. Ya, zona merah, zona kuning atau zona hijau. Ya. Nah kita akan melihat ya zona merah. Ya. Kalau dalam kasus pandemi ini, wilayah dengan zona merah
itu adalah wilayah dengan jumlah kasus, kemudian pertambahan kasus dan risiko yang tinggi. Ya. Ada skornya dengan skor 0 sampai 1,8 ya, yang didapat berdasarkan 15 indikator penentu. Ya. Apa artinya itu? Ya Bapak Ibu sendiri ya cari sendiri ya di Google, karena saya juga enggak belajar soal itu karena tidak penting ya. Sekedar pengetahuan saja bahwa zona merah itu zona dengan pertambahan kasusnya tinggi, resikonya tinggi, dan itu menjadi zona yang membahayakan, zona yang mengerikan. Nah, bagaimana dengan zona merah di area kehidupan rohani orang percaya? Virus yang paling merusak kehidupan orang percaya itu adalah virus dosa. Ya. Dan virus dosa ini jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Karena apa? Karena virus dosa ini bisa merusak, bahkan mematikan roh, jiwa, dan tubuh manusia. Virus corona paling pol, dia bisa buat orang mati secara tubuh. Dan itu tidak hanya virus corona, ya, berbagai penyakit yang lainnya pun ya bisa membuat ya orang meninggal. Ya, sekalipun di balik semua itu ada skenario Allah atas umur hidup manusia. Dan orang menjadi saat-saat ini dengan kasus kematian yang cukup tinggi ya, di wilayah Kabupaten Probolinggo pun kasus kematian karena COVID juga cukup tinggi. Ya. Nah, di area zona merah itu menjadi satu area yang mengerikan. Ya. Nah, tetapi banyak orang yang tidak menyadari ya, bahwa dalam area kehidupan rohaninya atau area kehidupan secara keseluruhannya, bukan sekedar di aspek tubuh atau aspek jasmani saja. Ya. Seringkali orang itu tidak peduli, tidak sadar bahwa dia sedang berada di zona merah, ya, di zona yang cukup berbahaya. Ya. Dan kita tahu bahwa selama orang itu masih hidup di dunia, ya, tidak ada orang percaya memang yang kebal terhadap dosa. Ya. Tapi justru banyak ya, orang yang hidup di dalam dosa dan menjadi menjadi nyaman gitu. Zona merah, zona hidup dalam dosa itu menjadi zona nyaman. Karena memang dosa itu adalah sesuatu yang pastinya mungkin menyenangkan. Kalau enggak ada orang mau buat dosa. Ya. Jadi orang-orang percaya ya, yang seharusnya ya, tidak ada di zona merah ya, dalam hal kehidupan rohaninya, ya, tapi justru nyaman ya, dengan zona merah kehidupan itu. Yaitu di zona dosa, hidup di dalam dosa. Simpan dosa, ya, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Ya. Nah, kita lihat dulu ada 3 kelompok besar dosa, 3 kelompok besar. Ya. Yang pertama itu dosa penolakan atau dosa perlawanan terhadap Allah dan kebenarannya. Kita lihat di beberapa contoh ya, di dalam Injil Matius ya 12 ayat 29 dan Matius 21 bagaimana orang-orang yang pada saat itu pada zaman Yesus hidup, mereka menolak Yesus. Ya. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Bahkan ketika Yesus mengadakan mujizat, mereka mengatakan bahwa Yesus mengadakan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Ya. Orang-orang yang melawan ya, Yesus, orang-orang yang bahkan sampai mereka itu membunuh Yesus karena mereka tidak mempercayai ya Yesus itu anak Allah, dan ketika orang atau Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, mereka anggap itu sebagai satu dosa yang layak untuk mendapat hukuman mati. Ya. Karena mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini dosa penolakan, perlawanan ya, terhadap Allah, ya, terhadap kebenarannya, tidak mempercayai Injil, tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini kelompok dosa yang pertama. Yang kedua itu ada kelompok dosa ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap
kebenaran terhadap hukum-hukum Allah. Seperti berbohong, mencuri, iri hati, benci, serakah, ya, dan lain-lain. Ya, ini kelompok dosa yang kedua. Nah, kelompok dosa yang ketiga itu adalah ketidakmurnian, ya, dosa ketidakmurnian. Ya, di dalam Matius 16 ayat 6 itu diumpamakan seperti ragi. Ya, ada ragi Farisi. Ragi Farisi ini berupa kemunafikan. Mana orang-orang Farisi itu seperti orang-orang yang munafik. Sampai Tuhan Yesus mengatakan sendiri dalam Matius 23, mereka tuh seperti kuburan yang dari luar tuh nampak ya dilabur putih bersih, padahal dalamnya berisi bangkai. Mereka mencuci bagian luar cawan, tapi di dalamnya Yesus katakan berisi rampasan, berisi kejahatan. Ini ragi Farisi, ragi kemunafikan. Ada ragi Saduki yang berupa ajaran-ajaran sesat, ya, prinsip-prinsip yang salah. Ya, orang-orang Saduki ini tidak mempercayai kehidupan sesudah kematian, tidak mempercayai adanya kebangkitan dari orang mati. Ini dosa ketidakmurnian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ya di kelompok dosa yang pertama kita tidak sedang berada di zona merah untuk kelompok ini. Karena saya yakin bahwa kita semua percaya Tuhan Yesus. Kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dan kita menerima kebenarannya, menerima Alkitab, menerima firman Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran, ya, dan kita tidak menentangnya. Ya. Dan kita bisa dikatakan menjadi orang-orang yang tidak melawan Tuhan, tidak berada di zona merah untuk kelompok dosa yang pertama ini. Ya, tetapi banyak orang percaya berada di zona merah untuk kelompok dosa yang kedua. Ya, dosa ketidaktaatan, dan kelompok dosa yang ketiga. Di area ini, ya, di area dosa yang kelompok kedua ini banyak orang percaya yang terus-menerus hidup di dalam ketidaktaatan. Ya. Terus-menerus bohong dan sudah nyaman dengan kebohongan. Ya. Ya, terus-menerus simpan sakit hati, simpan iri hati, ya, dan merasa sudah nyaman ya dengan kondisi seperti itu, ya. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya, tidak hidup dalam kekudusan, ya, hidup dalam kebiasaan dan karakter yang buruk, ya, hidup dalam kenikmatan daging, ya, simpan dosa. Ya. Kondisi seperti ini adalah kondisi seperti kita berada di zona merah, ya. Satu kondisi yang cukup membahayakan, ya, cukup membahayakan. Ya. Karena itu, mari kita tidak abai, ya, karena ada bahaya yang mengancam. Ya. Orang yang terus-menerus ya, hidup ya, dalam ketidaktaatan, dalam kebiasaan buruk dan merasa nyaman dan merasa tidak perlu keluar ya, dari zona itu, ya, tidak perlu berubah. Ya. Ini ada satu ancaman bahwa lama-lama dia bisa murtad. Ya. Dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia ya, yang akan datang. Namun yang murtad lagi, artinya berpindah ya dari kebenaran ya, dan hidup di dalam dosa. Ya. Itu dikatakan orang seperti ini yang murtad lagi dan tidak mungkin diperbaharui lagi. Tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Orang yang terus-menerus hidup dalam dosa berarti orang itu tidak menghargai korban Kristus. Tidak menghargai bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk melepaskan manusia itu dari dosa. Sehingga ketika orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang Kristen, ya, tetapi terus-menerus hidup di dalam dosa, ya, itu sama dengan tidak percaya. Sama dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Katakan mereka itu menyalibkan lagi ya, anak manusia, anak Allah, ya, dan menghinanya di muka umum. Tidak
berbeda ya dengan mereka yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya, jangan sampai kita berada di zona merah ya, dan kita nyaman di situ, ya, kita terus-menerus berada di situ, tidak ada usaha ya, untuk kita keluar ya, dari zona merah di area kehidupan rohani kita. Karena ini zona yang berbahaya, ya, zona yang berbahaya. Ya, seperti di tengah-tengah pandemi ini, ya, daerah dengan zona merah itu zona yang sangat berisiko tinggi. Ya. Jadi mari kita menyadari di mana area kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita berada di zona merah. Kemudian ada zona kuning. Ya, kalau di pembagian area di masa pandemi ini ada zona orange, ya, zona orange yang dan zona kuning. Ya. Kalau zona orange itu masih zona kuning itu masih lebih baik ya daripada ya zona orange. Tapi saya hanya membagi dalam 3 kelompok ya di area kehidupan rohani kita, ya, yaitu zona kuning. Ya. Nah, kalau di situasi di masa pandemi ini ya zona kuning ya itu zona dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan zona merah. Ada skornya lebih tinggi 2,5 sampai 3 ya. Nah, kalau dari zona merah untuk berubah menjadi zona kuning, ini karena ada satu perubahan yang lebih baik. Ya. Kalau di area pandemi ini berarti bertambahnya kasus positif berkurang, mungkin angka kematian mungkin berkurang. Ya. Kemudian resiko-resiko ya, berkurang. Ya. Jadi ada perbaikan, ya, berkurang. Ya. Tentu ini satu hal yang baik. Ya. Nah demikian juga di area kehidupan rohani kita. Bisa terjadi perubahan ya, ketika orang itu mau sungguh-sungguh berubah. Ya. Virus-virus dosa di area kehidupan rohani orang percaya ya, jadi berkurang. Ya. Dan ini satu kondisi yang baik, satu kondisi yang pasti Tuhan juga senang dengan orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat. Ya, ada progres, ada perubahan. Ya. Walaupun kadang perubahan itu butuh waktu, butuh proses, ya. Tetapi nampak ada progres, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Mungkin dia bertobat ya dari satu kelemahan, ya, dan dia berusaha bagaimana tidak jatuh ya dalam dosa yang sama ya, untuk berulang kali ya. Dan ini satu kondisi yang menyenangkan di mata Tuhan ya. Sekalipun mungkin masih jatuh bangun ya, tetapi pasti kalau orang itu mau sungguh-sungguh ya Tuhan itu akan menopang ya. Tuhan suka dengan orang yang berubah. Nah itu dia akan menopang tangannya. Kalaupun jatuh dia tidak akan sampai tergeletak ya, tidak akan sampai tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Itu dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 ya. Jadi memang tidak mudah untuk berubah dari zona merah dosa, apalagi dosa, karakter, kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging, ya, udah bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun ya, dilakukan. Butuh kemauan yang kuat, ya, butuh usaha dan butuh komitmen. Ini sudah disampaikan di khotbah minggu lalu oleh Bapak Gembala, ya, butuh komitmen, butuh usaha, ya. Dan harus terus berjuang, terus berusaha. Ya. Mungkin gagal. Ya. Ada orang yang maunya itu hidup benar, ya, nggak mau bohong lagi. Ya. Tapi karena sudah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, ya, tanpa disengaja mungkin ya bohongan itu meluncur begitu saja ya dari mulutnya, dari tingkah lakunya. Ya. Asal mau berusaha, teruslah berusaha berjuang. Jangan menyerah, jangan berhenti. Pasti bisa asalkan mau. Ya, jadi masalahnya itu bukan bisa atau tidak bisa. Karena pasti bisa. Jadi masalahnya itu mau atau tidak mau. Asal mau, ya, pasti bisa. Ya. Di Amsal 24 ayat yang ke-16 itu dikatakan sebab walau 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit lagi. Ya. Tapi orang fasik tersandung dalam kejahatannya. Ya. Kalau
orang itu dalam posisi dia orang yang benar, artinya orang yang mau hidup dalam kebenaran, orang yang mau berubah, ya, dan dia sudah mengalami perubahan, mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, ya. Dan kemudian suatu saat dia jatuh, dia akan bangkit lagi, ya, karena dia menyadari ya, bahwa kejatuhannya, ya, mungkin dalam kelemahan, ya, dalam kebiasaan buruk, itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan dia tidak akan mau berdiam di situ, ya, dia akan bangkit lagi, ya. Jadi ini zona yang zona kuning, ya, zona yang boleh dikatakan lebih baik tentunya dari zona merah karena ada perubahan. Tapi apakah ini sudah menjadi zona aman? Ya, belum tentunya, ya, belum. Karena itu jangan lengah, ya, jangan abai, ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan Efesus 4 ayat 27. Ini belum menjadi zona aman, ya, bagi orang percaya karena ya, masih banyak mungkin kelemahan-kelemahan. Sudah ada perubahan itu sudah bagus, ya, tapi masih harus berjuang, ya, karena goalnya ya, bukan di sini, ya. Kita harus mencapai sampai kepada zona hijau, ya. Kalau di area pandemi, zona hijau ini zona aman dengan zero accident, ya. Mungkin tidak ada pertambahan kasus lagi. Ya. Tidak ada paparan virus lagi, ya. Kasus positif ya, sudah tidak ada. Ini menjadi zona hijau, ya. Tapi kita lihat di zona hijau, ya, itu belum aman karena kita tahu ya di Kabupaten Probolinggo bulan-bulan April, ya, bulan Mei itu saya lihat, waduh, sudah hampir semuanya hijau, ya. Bahkan di Keraksan pun sudah pernah mencapai zona hijau. Wah, tentu ini sesuatu yang menyenangkan. Saya sendiri senang, antusias ya setiap hari melihat di IG-nya Humas Kabupaten itu, wah, sudah membaik. Saya beberapa kali upload ya di grupnya KDP. Wah, mulai menghijau. Ya, ternyata di bulan Juni, ya, parahnya di bulan Juli. Ya, kita lihat di Kabupaten Probolinggo yang dulunya hijau, kuning berubah kembali menjadi merah, bahkan hampir semuanya merah. Ya. Nah, bagaimana dengan zona hijau di area kehidupan rohani orang percaya? Ya. Di Galatia 5 ayat yang ke-24 itu dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 16 dari terjemahan firman Allah yang hidup itu tertulis begini, ya. Saya menasehatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian, saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ya. Inilah ya yang dikatakan orang percaya itu berada di zona hijau. Yang dia sudah menyalipkan daging dengan seluruh hawa nafsunya. Dan dia hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Mana dia harus pergi, apa yang harus dilakukan, hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ya. Jadi dengan demikian tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada dosa gitu dalam kehidupannya. Ya. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah zona di mana orang percaya hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan, di dalam kehendak Allah, ya, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang berdosa di dalam dirinya. Ini menjadi area atau zona hijau kehidupan orang-orang rohani, orang-orang percaya. Ya.
Tidak mudah mencapai zona ini. Ya. Sekali lagi butuh perjuangan, butuh usaha, butuh komitmen, butuh kemauan yang kuat, dan butuh keberanian untuk bayar harga. Jadi untuk bisa mencapai zona hijau, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ya, ketika orang itu tadi dikatakan bahwa dia sudah meninggalkan ya cara-cara hidup lama, ya dia kemudian tidak lagi mengikuti ya keinginan dagingnya, bahkan sudah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ya, maka dia bisa ya, hidup di dalam area kehendak Tuhan, ya, di mana dia menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan, menyerahkan anggota-anggota tubuhnya, mata, telinga, tangan, mulutnya, diserahkan kepada Tuhan, ya, untuk menjadi senjata kebenaran, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak benar. Ya. Ini yang harus menjadi goal kita, menjadi target kita. Ya. Walaupun begitu, ya, zona ini apakah sudah aman? Ya. Sekali lagi tidak juga. Ya. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia, ya, perubahan masih bisa terjadi. Ya. Tidak ada zona aman kecuali orang itu berjaga-jaga senantiasa. Ya. Kalau satu daerah ya, di masa pandemi ini ya, sudah mencapai zona hijau, kemudian tidak berjaga-jaga, abai, ya, masyarakat tidak lagi patuh pada protokol kesehatan, ya, dengan mudah untuk berubah menjadi zona kuning kembali, bahkan zona merah kembali. Ya. Untuk berubah dari zona merah, zona kuning menjadi zona hijau, ya, itu hal yang sulit, ya, hal yang sulit di area kehidupan rohani kita. Dari zona merah ke zona kuning itu butuh usaha, butuh perjuangan. Dari zona kuning kita mau sampai kita bisa benar-benar meninggalkan semua dosa, ya, itu suatu hal yang sulit. Tapi dari zona hijau untuk berubah, ya, untuk kembali orang itu jatuh ya di dalam dosa, ya, itu sangat mudah jika tidak berjaga-jaga. Dalam beberapa ayat ya, dari Matius 26 ayat 41, Injil Lukas 21 ayat 36, Efesus 6 ayat 18, Kolose 4 ayat 2, nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat itu di rumah ya. Nah, berjaga-jaga itu seperti apa? Nah, di ayat-ayat itu berjaga-jaga itu dikaitkan dengan doa. Ya. Jadi tidak bisa orang itu berjaga-jaga tanpa doa. Tanpa doa sulit. Ya. Orang itu untuk bertahan ya, di zona hijau di area kehidupan rohaninya. Ya. Jadi sangat sulit tanpa doa. Karena itu berjaga-jaga itu selalu dikaitkan dengan doa. Ya, berjaga-jaga itu bagaimana kita juga bersikap, ya, bagaimana kita menjaga pergaulan, ya, kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, itu yang akan menyadarkan kita, ya, akan menolong kita untuk kita tidak kembali jatuh di dalam dosa. Kita punya Roh Kudus juga yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk kita berjaga-jaga. Ya. Di samping itu adalah yang penting adalah berdoa, ya, membangun persekutuan dengan Tuhan, ya, mengizinkan Tuhan terus-menerus berbicara, bersekutu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk bagaimana Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Ya. Jadi penyalipan daging itu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, penyerahan diri kepada Allah dan berdoa itu adalah proses yang harus terus-menerus dijalani, ya, terus-menerus dijalani, tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti, terus-menerus dijalani. Maka tidak mustahil dalam perjalanan kehidupan rohani kita ini kita selalu berada di zona hijau, ya. Tanpa kita terus-menerus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, menyalipkan keinginan daging, tanpa kita terus-menerus berdoa, ya, sulit bagi kita. Ya, untuk kita bertahan ya di zona hijau. Ya, ada banyak orang yang waduh sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, bahkan sudah pelayanan,
ya, bisa jatuh dalam dosa. Ya. Bahkan ada orang yang sampai murtad, ya, tidak balik lagi. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, zona hijau menjadi goal kita, menjadi target kita, dan ketika Bapak Ibu Saudara sudah mencapai zona itu, pertahankan ya dengan terus-menerus berjaga-jaga, ya, dengan terus-menerus berdoa, ya, minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, zona hijau ini adalah zona damai sejahtera, ya, zona berkat, ya, zona berbuah-buah dan menjadi berkat. Ya. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 itu dikatakan di mana ada kebenaran, di mana orang itu berada di dalam hidupnya dalam kebenaran, artinya berada di dalam zona hijau, di situ tumbuh damai sejahtera. Ya. Dalam Amsal 3 ayat 33 bagian B itu dikatakan bahwa tempat kediaman orang benar itu diberkati. Ya. Dan Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, ya, orang yang hidupnya melekat dengan pokok anggur yang benar itu, ya, maka hidupnya berbuah-buah, dia berbuah banyak dan menjadi berkat. Ya. Jadi zona hijau ini, ya, yang kadang sepertinya itu dijalani itu tidak nyaman, ya, di mana di zona hijau itu kita harus menyalipkan keinginan daging, kita harus pikul salib, ya, kita harus melawan keinginan hawa nafsu kita. Sepertinya dalam perjalanan yang berat, yang tidak nyaman, tapi percayalah di situ justru zona berkat, ya, zona damai sejahtera, ya, zona berkat Tuhan melimpah di situ. Ya. Jadi berkat Tuhan itu hanya ada di dalam zona di mana Tuhan ada di situ, ya, di mana ada kebenaran. Ya. Nah, kehidupan kita menjadi berbuah-buah dan bisa menjadi berkat. Ya. Dengan kata lain, ya, bahwa damai sejahtera, berkat, ya, kehidupan yang berbuah-buah tidak akan didapat, ya, di zona merah atau di zona kuning sekalipun. Ya. Tapi hanya ada di zona hijau, di zona kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita harus terus bergerak maju, ya. Terus menerus mengalami perubahan demi perubahan. Ya. Goalnya itu sebetulnya bukan sekedar di zona hijau selama kita masih ada di dalam dunia ini saja, ya. Tapi sampai kita itu masuk di dalam kekekalan, ya. Dan kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat yang ke-29 katakan bahwa sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula, juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saya yakin kalau kita terus-menerus, ya, berada di zona hijau, di zona kebenaran, ya, maka kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita akan menjadi orang yang benar-benar diharapkan Tuhan, ya, untuk bisa betul-betul serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Ya. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13 dan yang ke-14 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya. Ya. Kita ini menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Sebab itu, ya, jadi di tengah-tengah penantian kita itu, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha. Ya, jadi terus-menerus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi sampai benar-benar kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Ya. Apakah itu sesuatu yang mungkin? Ya, pasti sesuatu yang mungkin. Ya. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, hidup, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, ya, dikatakan bahwa berjalanlah kamu dalam roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Ya, minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan, ya, bagaimana perjuangan, bagaimana sulitnya untuk berubah, tapi sesuatu yang bisa terjadi, ya, bisa kita jalani, ya, asal kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin hari tidak semakin membaik, kejahatan semakin bertambah-tambah, ya, dan ancaman penyakit juga, ya, yang begitu menakutkan, ya, kita tidak tahu, ya. Tiba-tiba bisa saja, ya, masa hidup kita di dunia ini berakhir karena kita juga tidak punya kendali atas umur hidup kita, ya. Selagi kita masih punya kesempatan, ya, selagi Tuhan masih berikan kepada kita hidup, mari kita sungguh-sungguh punya kerinduan, ya, punya tekad di dalam hati kita, ya, bahwa saya sekarang harus hidup di dalam kebenaran, ya, bahwa saatnya sekarang saya tidak lagi hidup di dalam dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan saya harus kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Ya, jangan menunda, ya. Penundaan itu adalah strategi iblis. Biasanya orang yang menunda-nunda pertobatan, ya nanti saja, tidak akan sampai kepada pertobatan. Dia akan terus menunda sampai akhirnya dia kehilangan kesempatan. Ya. Jadi karena itu ada ayat di surat Ibrani, ya, Ibrani berapa lupa saya katakan, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, ya, pada hari ini, jadi jangan menunda. Pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, ya, jangan keraskan hatimu. Ya. Kalau Tuhan tegur satu saat kita mungkin dalam kelemahan, dalam dosa, Tuhan tegur, hari ini bertobat. Tuhan ingin kita hari itu juga bertobat begitu kita mendengar teguran Tuhan. Jangan menunda-nunda. Ya, seringkali orang menunda-nunda. Ya, kadang penundaan itu bisa berakibat fatal. Ya, bisa berakibat fatal. Ya. Karena itu mari, ya, kita terus, ya, belajar untuk mengalami perubahan demi perubahan. Setiap saat Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita, kita berubah. Mungkin ada saudara seiman yang mengingatkan kita, menegur kita, ada yang menasehatkan kita, ya kita terima. Karena itu semua demi kebaikan kita semua. Dan kita percaya apa yang tertulis, ya, dalam 2 Petrus 3 tadi ayat bagian yang terakhir katakan bahwa kita akan kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, ya, itu menjadi kerinduan kita semua. Ya, tapi kita harus berani bayar harga, karena ada harga yang harus dibayar, ya, untuk kita mencapai posisi ini di mana kita tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Ada harga yang harus dibayar, ya, untuk kita meninggalkan semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, untuk bisa membersihkan hidup kita ini dari virus-virus dosa. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, kita percaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus akan memimpin kita, ya, sampai kita betul-betul bisa menghadap Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang menjemput kita, kita punya keberanian percaya untuk datang menghadap Tuhan. Ya, dan Tuhan menganggap kita layak, ya, untuk menjadi mempelai Kristus yang suci, yang kudus, ya, untuk kita layak bersanding dengan mempelai surgawi, yaitu anak domba Allah yang kudus. Amin. Saya percaya, ya, Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar firman Tuhan ini dan punya kerinduan untuk berubah, Tuhan akan menolong kita semua. Ya, karena itu mari, ya, masukkan firman dalam hati kita, ya, kita terima sungguh-sungguh, ya, dan kita bertekad, ya, untuk tidak sekedar mendengar tetapi melakukannya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, ya, supaya firman ini boleh bekerja di dalam hati kita semua. Ya. Minta Tuhan untuk bisa menanamkan firman ini dalam hati Bapak Ibu Saudara semua, untuk bisa menjadi rema dan membangun kehidupan kita lebih hari lebih baik. Bapa di dalam surga, ya, kami bersyukur Engkau menebus hidup kami dari lumpur dosa. Kau mengangkat kami dari lumpur dosa untuk Kau benarkan, untuk Kau kuduskan dengan kuasa darah Yesus Kristus yang Kau tumpahkan di atas Kalvari pada 2000 tahun yang lalu. Dengan darah-Mu Tuhan, hidup kami dikuduskan, disucikan ya Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang baru di dalam Engkau Tuhan. Namun Bapa di dalam surga, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, ada keinginan-keinginan daging, hawa nafsu yang seringkali mengganggu kami,
Ya. Bahkan tidak jarang kami masih jatuh dalam berbagai macam dosa dan kelemahan tubuh. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa firman yang kami dengar pada hari ini membangkitkan semangat kami untuk kami tidak tinggal di dalam zona merah dosa. Untuk kami berubah, untuk kami bergerak maju Tuhan. Untuk ya Tuhan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang punya kerinduan untuk berubah. Yang punya kerinduan untuk menjadi lebih baik, untuk meninggalkan kebiasaan buruk, karakter-karakter buruk yang tidak berkenan, meninggalkan dosa-dosa yang masih seringkali mengganggu kehidupan kami, yang sangat menggoda kami. Tuhan tolong Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk mampu melawan segala dosa dan tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mengganggu kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika kami menerima firman itu akan mengerjakan kehidupan kami. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Karena itu Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberkati bangsa kita ya dengan kata-kata iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas Indonesia. Berkat pemulihan akibat pandemi ini, Tuhan tolong supaya ada pemulihan perekonomian, pemulihan kesehatan, pemulihan pendidikan, pemulihan keamanan di negeri ini. Turunkan berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Tuhan turunkan berkat-Mu atas pemimpin-pemimpin di negeri ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, sampai kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Turunkan hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin negeri kami, supaya mereka bisa dengan bijak mengambil keputusan, menentukan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai masalah di negeri ini Tuhan. Turunkan hujan pertobatan atas Indonesia Tuhan. Dan biarlah Tuhan ada banyak jiwa yang diselamatkan di negeri ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu juga atas Kabupaten Probolinggo Tuhan. Tuhan tolong supaya pandemi di Kabupaten Probolinggo juga bisa mereda. Dari zona merah Tuhan bisa berubah menjadi zona kuning bahkan zona hijau. Tuhan tolong Tuhan supaya di Kabupaten Probolinggo juga tidak banyak lagi Tuhan korban karena COVID ya Tuhan. Tapi bahkan terjadi pemulihan atas pasien-pasien yang masih dirawat di rumah sakit. Turunkan berkat-Mu atas Indonesia, atas Probolinggo, dan atas gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negeri kami. Dalam nama Yesus turun berkat atas Indonesia. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada akhir ibadah kami Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Nuni Suryati yang masih dirawat di rumah sakit, Ibu Noni yang masih dirawat di rumah sakit, Ibu Winnie juga yang masih dirawat di rumah sakit, Bapak Yuwono dan Ibu Siana juga yang masih ada di karantina. Ya. Ada Bapak Rahmat juga yang dalam keadaan sakit. Ya, mungkin ada saudara-saudara kami yang lain juga, para lansia yang dalam kelemahan tubuh juga, Tante Cu, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang masih sakit ini Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu menjamah mereka. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menghendaki sembuh, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan tolong Tuhan mereka semua bisa sehat kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami. Kalau ada jemaat-Mu yang dalam menghadapi masalah,
masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan juga Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Oh Tuhan, di tengah situasi yang sulit saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa sumber berkat kami adalah dari Tuhan, dan Kau berjanji untuk mencukupkan semua kebutuhan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Kau akan ya Tuhan menolong setiap kami semua Tuhan, untuk kami menerima, merasakan uluran dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami, ya dalam kehidupan keluarga, setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga-keluarga dalam kehidupan sosial mereka juga Tuhan, mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami sebagai warga negara juga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua pada hari ini untuk beribadah, dan biarlah apa yang kami lakukan lewat ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa yang penuh dengan segala yang baik itu akan dilimpahkan dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, kehidupan sosialmu. Bapa akan mengalirkan berkat dalam hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Dia. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau kepada satu perubahan demi perubahan sampai engkau kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita terus dekat dengan Tuhan, menjaga diri dengan baik, ya, terus berdoa, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.